Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi adzatika kulli waqtin. Ya itu tekuatnya. Yang saya hormati Gelas yang kertas aja tuh kegedean. ranting muslimat NU Kisah Tunggal, Nah, iya. jajaran pengurus ranting NU Tunggal, Aku minta ini. ada Parlu Kampung Bangkong, Parlu Raiki, Oh iya, Parlu itu geser. Teko merah. Teko merah. Ibu Raja, Bapak Suparti, Bapak Ibu Suprati, Ibu Suprati dan suami yang baru saja Udah diambil ini pulang ke sini. umroh, Harus itu. Banyak kan. aparatur pemerintahan desa. Bentar dulu lagi Ini sabutan. ternyata desa Udah Cilengsi selesai. Kota ya. Ya. Ternyata Bentar dulu lagi makan-makan. apa? Saya kira ini masih wilayah Limus Nunggal, ternyata kita ini sudah lintas Desa. antar desa dalam kecamatan. Ya. Kemarin antar kecamatan lintas Kabupaten. Ya. Limus Top, Nunggal top, ini top. luar biasa. Top. Ya, jadi mungkin sekaligus Mana saya nggak kita? tahu kalau ini ternyata wilayah desa Cilengsi Kota. Kalau wilayah desa Cilengsi Kota harusnya saya minta izin dulu sama Sohaibul wilayah ketua NU Cilengsi Kota. Jadi apa? Kebetulan hanya perbatasan ada jalan yang sebelah sana di Limus Nunggal, yang sini Cilengsi Kota. adalah Cilengsi Kota. Jadi alhamdulillah ternyata Bu Prati ini desanya Cilengsi Kota tapi aktifnya di Muslimat NU Limus Nunggal. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa Cilengsi Kota ini mungkin amaliyahnya sudah tidak muat bagi Bu Prati, sehingga nyari amaliyah di Belum tempat ada lain. muslimatnya, belum ada. Belum ada muslimat. Iya. Tinggal satunya. Nah, ini doang. Tinggal satu. Iya. Ya, semoga monggo kalau ada warga sekitar, kalau memang apa ingin bergabung dengan kami karena Ya, Muhammadiyah, mungkin dipit-dipit. kegiatan PNU-nya di sini nggak begitu masif seperti Ya. kami yang di Limus. Kami dengan tangan terbuka untuk menyambut bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya, bergabung dengan baik NU-nya, baik muslimatnya. Kalau dekat ada anak ranting Rawaiki, nah, ada anak ranting Rawaiki, kegiatannya sebulan sekali istighosa di Musola Al-Marhibiyah atau di Musola Takwa, ganti-gantian setiap bulan sekali. Dan setiap malam Jumat, malam Sabtu ada khataman Quran. Kalau muslimat ini kegiatannya padat, kemana-mana ngaji, istighosahan, ngaji kemana-mana, dan termasuk ada latihan Itu hadroh. mau di sini. Dan saya sampaikan juga ke bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau kami di Limus Nunggal ini Iya, ini kurang. hadrohnya gratis, gitu ya. Jadi insya Allah hadrohnya gratis. Kalau nanti tim hadroh minta duit, lapor ke saya. Nanti Asik. saya tarik lagi alatnya. Karena niatnya itu niatnya siar. Niatnya siar, bukan niatnya nyari duit. Kalau nyari duit ya kerja, ya dagang, ya usaha. Sama dengan kalau ada kegiatan seperti ini, Namanya doang. silahkan nanti dicek ke Bu Prati apakah imamnya dapat bisa rokok aja nggak ada, apalagi bisa Lupa Pak Eko, harusnya saya nyiapin. Bareng-bareng Ya, memang aja. nggak boleh, gitu Saya kan. lupa, Kalau boleh nanti maaf. niatnya kesini nyari rokok. Jadi kita sama-sama mencari niat. Jadi apa? Sama-sama menata niat lah. Niatnya ngaji, niatnya siar, niatnya membantu keluarga. Dan kalau sudah bergabung dengan kami di dalam keluarga besar NU Besar Limus Nunggal, insya Allah semuanya serba gratis, tidak ada iuran. Nanti kalau ada keluarganya meninggal, insya Allah
kita kasih kain kafan gratis. Iya. Jadi bukan hanya yang aktif, misalkan di keluarga Bu Prati yang aktif Bu Prati, tapi satu keluarga ada 6 orang. Salah satu dari keluarganya Bu Prati ini sakit, ya kita kasih santunan. Salah satu dari keluarganya ini meninggal, ya nanti kita kasih kain kafan. Bayar nggak? Gratis. Ya. Kalau perlu pemulasaran jenazahnya, yang ngurusi jenazah kita ya nggak apa-apa, bayar nggak? Gratis. Jadi mungkin ini cara kami untuk siar di Limus Tunggal, dan alhamdulillah ternyata sudah masuk ke wilayah desa Jalan Sibota. Saya sebagai ketua Tanfidiyah NU Limus Tunggal membuka diri kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mau bergabung dengan kami. Nanti kalau ada keluarganya yang meninggal, kalau di sini mungkin khataman Quran di kuburan 7 hari bayar 18 juta gitu ya. Nanti kalau yang ngaji NU saya jamin gratis, nggak perlu ngasih bisaroh, nggak perlu ngasih apa, nggak perlu ngasih amplop, nggak perlu ngasih makan, kami hanya butuh kopi pahit. Jadi alhamdulillah Karun. ya, alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan baik. Atau misalkan punya hajat, ada seperti ini, ada ruruhan insya Allah kita di NU ini komplit. Tukang ngaji kitab kita punya, tukang tausiah kita punya, kori kita punya, tim hadroh kita punya, uka-uka Ada. urusan jin, setan, iblis dan teman-temannya gudangnya di NU. Sarjana Kitabnya kuburan. itu namanya Al-Aufaq sama Samsul Ma'arif. Itu kitabnya orang NU, itu kitab tentang sihir-sihir gitu lah. Jadi komplit, yang sakit juga diobatin, yang meninggal di ngajiin, yang sudah mati, yang baru lahir juga di ngajiin. Jadi NU ini luar biasa. Menurut saya kalau kita ini tidak hikmah dan tidak bergabung di NU, sangat sayang. Karena NU ini ngurusi orang dari 35 ada yang sebelum 32 ada yang lahir Wah, 30. sampai orang lahir, orang hidup sampai orang mati, Iya. semuanya diurus NU. Mau Tahu saya kapan? apa? Mau nikah Secepatnya. koordinasi sama orang-orang NU ruruan. Nanti mau malam pertama, nah, di anak-anak Ansor tadi sebelum Bupati ada namanya Ansor. Di Ansor itu adalah ngaji kitab namanya kitab Qurratul Uyun. Kitab tentang bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di dalamnya salah satunya adalah kitab tentang hubungan suami istri. Nah, diajarin juga bagaimana hubungan suami istri sesuai dengan sunah-sunahnya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Itu diajarin juga. Nanti bayinya lahir diurusin, didoain. Nanti selama hidup didoain, diurusin. Sudah mati diurusin. Makanya saya heran kalau ada orang diajak bergabung ke NU itu susahnya minta ampun. Padahal gratis, ya kan serba gratis. Apalagi kalau di bapak-bapak seragam pun gratis. Nggak tahu kalau ibu-ibu dulu gratis, sekarang kayaknya bersendiri. Kalau sekarang beli sendiri, alhamdulillah lah. Ketuanya ringan. Kita punya program bagi beras tiap bulan. Kita punya program bekam gratis. Kita punya program potong rambut gratis. Kita punya program apa itu? Ruqyah gratis. Tapi ya begitu. Meskipun kita ini semuanya serba gratis dan menurut kita ini baik, yang tidak suka ya banyak. Banyak. Termasuk urusan rebutan main hadroh. Iya kan, rebutan main hadroh. Siapa yang megang ketipung? Ya apa ini namanya apa nih? Terbuka. Terbuka. Siapa yang megang bas, bedung? Susah. Apa itu? Saya maunya yang gampang-gampang aja, icik-icik. Yang ringan, yang ringan. Yang ringan. Nah, giliran vokalisnya
Nggak ada. Nggak ada. Jadi dinamikanya gitu ya. Ada yang rebutan Vokalis megang ada. yang rebutan megang bass, ada yang rebutan megang icik-icik. Ya, tapi itu dinamikanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi komplit. Monggo kalau bergabung dulu pengalaman perjalanan kami di Limus Nunggal ini, baik warga masyarakat umum yang meninggal kita khatamin Quran, yang ruwahan kita datengin, minimal 150 sampai 200 jamaah kita bawain gratis, nggak ada. Dari tausiahnya, koriknya, MC-nya, semuanya dari kita gratis. Dulu masyarakat umum semuanya kita baca. Iya. Tapi sekarang mohon maaf karena ya energi dan waktu kita juga terbatas, sehingga kami sekarang hanya ngurusin keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi kalau masyarakat umum yang bukan bagian dari keluarga besar kita, ya kami mohon maaf, kami tidak bisa hadir acara reruahan, kami tidak bisa support ngaji khataman 7 hari. Khataman Quran, kalau di keluarga kami ada yang meninggal, ngaji 7 hari gratis, nggak pakai bayar-bayaran, nggak pakai pisaro, nggak pakai makan, nggak pakai kue, hanya ada kopi pahit. Dan itu sudah berjalan hampir kurang lebih sekarang 5 tahun. 5 tahun. Nah, monggo kalau mau bergabung dengan kami ngaji, ya tapi ya begitu. Kalau di NU ini begini, apa itu ngajinya malam-malam, ya. Jadi ngajinya malam-malam. Jadi kalau ini mohon maaf kalau sampai malam, biasanya kan kalau ada acara paling nyasin tahlil mulai jam 7:30, jam 8 selesai bubar, kemudian pulang bawa berkat. Kalau di NU biasanya mulai jam 8:30, sekitar jam 10 baru selesai. Karena dari mulai tawasul, istighosa, yasin, kemudian tahlil, sama pembacaan maulid. Yang kita baca ini memang pendek karena memang kita memilih untuk maulid bid'ah. Kalau di tempat lain mungkin baca kitab Al-Barjanji, jadi panjang banget. Di kita memang memilih bacaan yang pendek, namanya maulid bid'ah. Itu pun beberapa yang di tengah nggak kita baca. Kenapa? Karena memang aurat kita ini panjang banget, tawasulnya panjang. Tadi dengar sendiri tawasulnya Imam Ustaz Fadil panjangnya luar biasa. Kemudian baca istighosah dari mulai Asmaul Husna, kemudian aurat istighosah, tambah yasin, tambah ya jabar ya kohar, tambah tahlil, kemudian tambah doanya pun panjang banget gitu ya. Tapi kalau kita kemudian bacanya Maulid Al-Barjanji mulai jam 8:30, bisa-bisa jam 11:30 baru selesai. Makanya kita milih baca Maulid Tiba yang kalau dikasih waktu kurang lebih sekitar cukup 15 sampai 20 menit. Jadi monggo saya terbuka membuka diri kalau mau aktif di Muslimat. Alhamdulillah ada Bu Haji Mariani, ada Bu Tati Rukmini. Kalau mau aktif dengan kami di NU atau yang di sini yang di dekat dengan kita itu ada apa? Rating lagi. Dan kalau mengundang rutinan kita nggak usah khawatir, kita tidak butuh makan. Jadi ini alhamdulillah ada kue. Biasanya singkong rebus sama kacang doang. Ini luar biasa nih, ada apa nih, penting ya, apa nih, ada gorengan, ada jeruk, ada semuanya ada. Luar biasa ini. Komplit. Ini berkahnya orang pulang umroh. Jadi jamaah NU malam ini, saya nggak tahu ada nasinya atau enggak. Ada. Oh. Nah, ya, ini dari sedulur muslimat. Saya nggak ini. Nah, bayangin yang punya hajat Bu Prati yang bawa kue orang muslimatnya. Gimana? Inilah yang disebut adalah dengan keluarga. Itulah yang kami bangun. Itulah yang kami bangun di Limus Nunggal. Dan insya Allah kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti hadir biasa aktif di kegiatan Limus Nunggal, pulang tidak rebutan bawa kue. Nah kalau nggak disodorin, nggak ada yang mau bawa. Sampai orang disodor-sodorin itu banyak yang nggak mau bawa kue. Karena sekali lagi niat kita ini adalah syiar, niat kita ini adalah menegakkan panji-panji amalia ahli sunnah wal jamaah. Apalagi di sekitar wilayah Cilengsi kota ini kita berbatasan dengan kelompok sebelah yang ngaji tahlil bid'ah, yang ziarah kubur kafir,
kemudian maulid Nabi haram, nah kita dikafir-kafirin, diharam-haramin, dibid'ah-bid'ahin. Iya di. Kalau bukan kita yang meneruskan dan menjaga tradisi ahli sunnah wal jamaah, lantas siapa lagi? Ya, paling tidak kita beri contoh kepada anak. Ibunya di sana kemari ngaji, bapaknya di sana kemari ngaji. Oh, kalau ditanya nanti nggak usah nyuruh anaknya ngaji. Kalau bapak ibunya memberi contoh ngaji, insya Allah anaknya juga ngaji. Karena kalau tidak, ya kita mati ya seperti bangkai, ya dikubur selesai. Diadani juga tidak, tali apa ini? Tali pocongnya dibuka juga tidak, ditahdilin apalagi. Ya, jadi memang luar biasa kita ini bertetanggaan dengan kelompok sebelah yang selalu mengkafirkan kita, membid'ahkan kita dan mengharam-haramkan kita. Sementara kita dari kecil itu, dari kecil lahir ya diadani apa? Kalau di sini itu gunting rambut ya? Gunting rambut itu apa namanya? Gunting rambut lah ya, gunting rambut, akikah, dibacain maulid, kemudian kalau di kampung saya namanya serokolan gitu ya. Nah, di sini potong rambut dibacain maulid. Nah, jadi dari kecil itu kita sudah didengarkan itu, dari kecil kita sudah dikenalkan aja amalia ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan kita yang mau meneruskan dan kita yang mau menjaga, ya nanti jangan kaget kalau kita mati, anaknya sudah tidak mau mendoakan. Karena kita tidak pernah memberi contoh kepada anak-anak kita sendiri. Paling tidak, itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang di keluarga besar NU di Salibus Tunggal. Ngaji kita ini paling minimal memberi contoh kepada anak-anak dan keluarga kita. Jadi nanti kalau sudah bergabung bersama kami di NU Tunggal, insya Allah kita menjadi keluarga besar. Kalau punya hajat ya kita support. Ya seperti ini, operasi pulang ya kita support, gitu ya. Kuenya dibawain, ustadznya dibawain. Nah, terus apa? Saya suruh ngomong, ya. Saya biasanya kalau ngomong 1 jam minim